Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini nama saya Reni Sulawati dengan NIM 289217007 dengan prodi manajemen semester 3 konversi. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit mempresentasikan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen SBM 1 ya teman-teman. Kita langsung saja ke share screen. Nah, teman-teman, di sini saya telah membuat sebuah makalah dengan untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesman. Kita langsung saja ya teman-teman, kita langsung kepada pendahuluan saja bab 1. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk mengenai apa sih itu sumber daya manusia atau SDM. Nah, SDM yang berkualitas menjadi prioritas dan kebutuhan utama setiap perusahaan. Setiap perusahaan tentunya akan berusaha untuk mendapatkan SDM yang hebat dan berkualitas agar dapat mendukung efektif dalam pekerjaan dari sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, menurut Bangun pada tahun 2012 juga mengatakan bahwa salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, terutama di Indonesia. Menyadari pentingnya SDM bagi kemajuan perusahaan, maka perusahaan perlu memberikan perhatian khusus terhadap SDM mereka. Nah, untuk perusahaan juga menganggap bahwa SDM adalah sumber daya manusia adalah aset atau mitra yang dapat mengembangkan usaha yang mereka jalani. Nah, kita langsung saja ya teman-teman semua. Kita langsung untuk tujuan dan kepada landasan teori. Teori motivasi SDM itu sendiri. Terdapat beberapa teori ya teman-teman semua. Di sini menurut Jali pada tahun 2011 menyebutkan bahwa motivasi merupakan keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dan untuk menurut A.W. Bernard dalam Purwaatmaja di tahun 2012, fenomena yang dapat dilibatkan dalam perangsangan tindakan ke arah tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan sama sekali ke arah tujuan-tujuan tertentu. Nah, untuk menurut Wayne F. Casio dalam Sunyoto pada tahun 2015, menyebutkan bahwa motivasi adalah suatu kekurangan atau suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, sedangkan menurut teori hierarki Maslow, juga menyebutkan nih bahwa teori motivasi dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1941 dilansir dari Lumen Learning. Hierarki Maslow menggambarkan serangkaian kebutuhan psikologis dan emosional untuk kepuasan manusia atau diatur dalam hierarki atau urusan kebutuhan manusia. Nah, kedua untuk teori hierarki Maslow itu sendiri mengurutkan kebutuhan manusia dimulai dari paling bawah ke paling atas, yaitu yang pertama itu adanya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan fisiologis berupa oksigen, makanan, tidur, air bersih merupakan homeostatis dan juga sekresi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan rasa aman manusia, kebutuhan karena meliputi keamanan pribadi, keamanan keuangan, kesejahteraan pekerjaan, keamanan keluarga, dan moralitas. Ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kebutuhan sosial yaitu interaksi antara sesama manusia lainnya. Kebutuhan sosial dapat berupa pertemanan, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan keluarga yang baik, hingga hubungan dengan kolega maupun sekedar kenalan. Kebutuhan penghargaan juga berpengaruh. Manusia juga membutuhkan sebuah penghargaan berupa atas rasa percaya diri, rasa respect terhadap sesama, rasa dihormati dan menghormati orang lain, dan juga perasaan diakui karena bakat ataupun kemampuan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan
aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri itu sendiri adalah potensi penuh untuk seseorang yang dan ambisi pribadi. Kebutuhan aktualisasi diri ini berupa kreativitas, akuntabilitas, dan juga kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk pengertian motivasi kerja di sini akan menyebutkan beberapa saja ya teman-teman. Menurut Panji Anora, motivasi kerja adalah kemauan kerja yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik dan sosial di mana kekuatannya terpengaruh daripada proses pengintegrasian tersebut. Nah, untuk indikator motivasi kerja sendiri, yang pertama adanya daya pendorong, semacam naluri atau berupa dorongan kekuatan untuk menggerakkan seseorang berperilaku guna mencapai tujuannya. Yang kedua adanya kemauan. Dorongan untuk melakukan sesuatu karena stimulasi atau pengaruh dari luar. Yang selanjutnya adanya kerelaan. Kerelaan adalah suatu bentuk persetujuan atas permintaan orang lain agar dirinya mengabulkan permintaan tersebut. Yang keempat, membentuk keahlian. Adalah proses penciptaan atau pembentukan, proses mengubah kemahiran seseorang dalam suatu bidang tertentu. Yang selanjutnya digunakan untuk membentuk keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun. Selanjutnya adanya tanggung jawab. Tanggung jawab berarti suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan. Selanjutnya adanya kewajiban, tujuan. Nah, untuk cara meningkatkan motivasi kerja sendiri, yang pertama itu Anda itu harus mencapai harus punya tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, yaitu berpikir positif dan bersyukur. Yang ketiga, memberi penghargaan pada diri sendiri. Yang keempat, untuk adanya cintai pekerjaan Anda. Yang kelima, jangan takut dan ragu. Nah, untuk fungsi pengintegrasian adalah fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang sangat penting. Fungsi pengintegrasian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menyatupadukan antara keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan. Nah, untuk sebagai dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu diharuskan adanya seorang pemimpin. Nah, syarat untuk menjadi seorang pemimpin itu meliputi seperti dia mempunyai kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, atau public speaking, dan kemampuan menilai. Ilmu pengetahuan juga harus pas untuk menjadi sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulat, dan sebagainya, teman-teman. Nah, untuk sebagai seorang pemimpin juga mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama, sifat kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, kemampuan untuk mendelegasikan wewenang, kemampuan untuk memerintahkan kesetiaan, kemampuan untuk membuat keputusan. Kita langsung saja teman-teman kepada macam-macam gaya kepemimpinan. Nah, macam-macam gaya kepemimpinan, di sini adanya yang pertama adalah gaya kepemimpinan demokratis. Yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan visioner, terus multikultural juga, dan strategis, kemudian suportif, dan otokratis atau otoriter. Terus ada transaksional juga. Nah, teman-teman semua, kita langsung saja kepada kesimpulan. Nah, untuk manajemen SDM adalah sendiri pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Parah ya.